Akhirnya gue udah, aduh gue ngerasa diri gue pembunuh, bener-bener pembunuh gitu loh. Kalau gue nggak ngeliat tirainya mungkin dia masih ada. Balik lagi sama gua Pemon di Q Podcast. Hari ini masih bersama Bang Runan Handoyo. Jadi gua mau mengulas ada satu kisah dari Bang Runan itu, ialah pesan kematian di rumah sakit. Kisahnya itu kita dengerin di Q Podcast. Halo Bang Runan. Halo, Apa kabar? masih ngantuk. Mantap. Nah bang, kita mau abang katanya punya kisah tentang pesan kematian di rumah sakit, itu maksudnya apa? Jadi ini gue alami Ah, saat ada dua kejadian sih. Saat almarhum bapak masuk ke rumah sakit di salah satu rumah sakit di Tangerang, dan saat ibu masuk ke rumah sakit juga di salah satu rumah sakit di Tangerang. Tapi rumah sakit yang berbeda ya. Rumah sakitnya berbeda ya? Berbeda. Jadi gue akan ceritain dulu karena bapak yang duluan masuk rumah sakit. Jadi gue akan cerita dulu bapak waktu masuk ke rumah sakit. Iya. Ini kejadian sekitar masih SMA ya, tahun 2000-an. Itu kejadiannya panjang banget. Setelah tragedi bayi Ambar. Adalah ceritanya tuh kotak bayi Ambar. Ceritanya seperti apa nanti cari aja. Tinggal di start bayi Ambar Runan Handoyo pasti keluar di situ ada. Jadi setelah kotaknya dikubur, Mbah meninggal, banyak banget kejadian-kejadian yang keluarganya Mbah tuh kita alami. Jadi keturunannya Mbah semua habis meninggal semua. Dari Pak D, Bude, sepupu-sepupunya Bapak semua meninggal semua. Jadi keturunannya semua meninggal. Semua meninggal. Terakhir yang ada hanya Bapak. Jadi karena tinggal Bapak sendiri, Bapak tuh kayak gimana ya? Ibaratnya putus asa gitu loh. Kan memang almarhum Bapak udah punya penyakit kan, penyakit karena rokok paru-paru. Jadi setelah semua habis meninggal, yang sebenarnya sih yang terakhir meninggal itu sebelum Bapak Ade yang meninggal. Jadi tinggal berdua. Setelah Pak Ade meninggal, tahu kan Pak Ade itu abangnya Bapak. Iya. Setelah abangnya Bapak meninggal, Bapak makin down. Dia selalu bilang, saya udah punya siapa-siapa lagi di sini, mau ngapain gitu loh. Karena kepikiran, karena memang sudah punya penyakit paru-paru, drop, dan itu pertama kalinya Bapak itu masuk rumah sakit. Di salah satu yang disebut ya, pokoknya Tangerang sana gitu. Oh iya, pelosok lah. Bukan pelosok. Oh, masih di tengah. Di kota juga. Iya, masih di kota. Jadi saat lagi ngedropnya darah Bapak turun tuh, udah kuning semua, udah kuning. Waktu itu gue masih sekolah SMA kalau nggak salah, antara kelas 1 atau kelas 2 gitu. Pas nyampe di rumah sakit, ya gitulah. Dulu kan belum ada BPJS ya, tahun 2000-an ya kalau nggak salah, belum ada BPJS, sulit banget. Alasan kamar penuh. Pas saat gue ngecek satu-satu, ibu udah nangis aja, Nan ini gimana, bapak udah nggak kuat nih. Lu bayangin aja, darahnya tinggal 70, udah kuning semua. Bapak udah istighfar, kalau memang mati udah harus mati nggak apa-apa deh, Nan nih bapak udah ikhlas aja, udah gemeteran, udah kuning semua. Akhirnya gue keliling ke kamar-kamar kosong, gue ngamuk dong. Tidak sesuai berarti dengan yang pembicaraannya petugas yang di rumah sakit itu ya. Akhirnya gue ini jangan ditiru ya. Saya marah-marah, saya bilang ini banyak kamar kosong, tapi bukan berarti kosong itu nggak ini, kata petugasnya. Ya harus ada peraturannya lagi, Mas, harus nunggu segala macam. Nunggu gimana? Bapak sih dari jam 8 sampai jam 4 sore belum diapa-apain, cuma diinfus doang. Jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore. Sedangkan nafasnya udah gitu terus. Udah antara mau hidup dan enggak, udah putus asa. Kan badannya juga udah kurus kering kan. Akhirnya gue kesel. Ya agak sedikit marah sih. Setelah agak marah ada kayak pemberontakan gitu. Dikasih lah, oh ya Mas, ini ya bapaknya saya ini deh, saya kasih. Baru ditanganin gitu. Saat ditanganin itu ibu datang, jadi hari pertama ibu yang ngejaga. Sebab kan gue harus sekolah kan. Ibu ngejaga di hari, jadi gue tuh sekolah siang. Saat setelah pulang sekolah gantian
gue jaga ibu pulang gitu karena memang kesian ibu kan harus paginya harus jualan kan. Iya. Jadi memang ibu gue itu pedagang. Di hari pertama itu jadi gini loh, bapak itu dititipin di kamar nomor 1. Jadi istilahnya satu kamar cuma ada 4 pasien. Iya. Cuma pasien titipan ya, pasien titipan sebelum dipindahkan ke ruang isolasi dan atau bangsal. Jadi ada 4 pasien. Ya jadi ini bapak gua, ini pasien lain, ini pasien lain gitu. Jadi dua-dua. Di hari pertama pas gua lagi jaga, ini kan kasurnya bapak nih. Iya. Ini ada pasien lain. Iya. Ditutupin pakai tirai itu. Sedangkan pasien lain nggak ditutup, tirainya dibuka semua, jadi kita bisa ngobrol segala macam. Berarti cuma satu tirai yang tertutup Cuma dari satu 4 tirai. itu. Nah di sebelahnya bapak. Udah gitu. Dari hari pertama gue jaga, gue tuh aneh kok ini pasien ngorok terus gitu loh sore. Gitulah suaranya, berat banget. Ya. Nah kan tirai kepala sampai badan ketutup, tapi di ujung kakinya kelihatan kakinya kelihatan. Karena saking mungkin gue rasa tinggi nih. Terus. Lu nggak, kita gimana nggak bisa ini ya, kita nggak bisa santai. Berubah lagi kan, berubah lagi jadi panas lagi kan. Magnetnya benar-benar Ya, berasa. si Neng datang lagi soalnya. Tanya dari mana? Habis mingguan. Ini baru puluhan yang datang. Kalau tadi malam kan udah ratusan yang masih puluhan. Berubah jadi panas lagi kan? Iya benar. Oke, berarti mau kalau tegang. Gak gampang. Nah, gue langsung keringetan lagi tuh. Padahal asli udah full banget kan. Benar. Balik lagi ya. Jadi gue rasa sih pasien di sebelah ini tinggi gitu loh. Sebab kasurnya aja kakinya itu ngelewatin kasur. Ya mungkin sekitar 180-an kali tingginya ya. Tapi yang gue anehnya tuh dia ngorok terus gitu. Dan gak ada keluarga pasien yang menjaga. Gue nanya dong ke bapak, Pak, siapa sih tuh? Nggak tahu, dari hari pertama bapak masuk udah begitu aja. Oh ya udahlah, gue ngejaga sampai malam, tetap dia sampai pagi juga ngorok gitu loh. Kedengaran tuh kayak suara alat-alat yang di rumah sakit gue kayak titit gitu ya. Pendetek jantung lah. Ya, pendetek gitu, alat EKG gitu yang buat jantung. Akhirnya udah tuh pagi gantian, karena pagi ibu datang kan gue siang harus sekolah kan, otomatis tidur. Sore balik lagi masih ada si pasien itu dengan tirai yang tertutup juga. Pas lu datang dengan keadaan yang sama, tirai dengan ditutup. keadaan yang sama, dengan kaki yang masih keluar itu. Ujung kaki ya. Jadi ujung jari kakinya kelihatan gitu. Gue bilang ini kok aneh banget sih, dari kemarin gak ada yang jaga. Gue nanya ke bapak, Pak itu beneran dari kemarin gak ada yang jaga? Gak ada nan, kesian banget itu. Nah, gue penasaran dong. Gue penasaran. Pas gue mau megang tirainya, tiba-tiba ada yang bisikin, Nan, kalau kamu buka tirainya, dia meninggal. Itu langsung ada bisikan secara langsung yang lu dapetin. Iya. Gue langsung, gue posisi masih megang tirai begini nih. Baru megang, belum Baru lihat. megang doang. Nan, kalau kamu buka tirainya, dia meninggal. Ini bukan tirai satu hadiah, bukan gitu ya, bukan. Bukan. Jadi Nan, kalau kamu buka tirainya, dia meninggal. Gue langsung diem. Hati gue berontak dong. Iya. Buka jangan. Tapi gue penasaran, dia selalu itu terus keluar suaranya yang keluar sama alat bantu jantungnya atau EKG-nya itu. Ya udahlah, gue nurun, gue urungkan niat gue. Untuk membuka tirai itu. Nah, untuk membuka tirai. Dan nggak lama kemudian adalah perawat yang masuk. Iya. Kan kalau ini tirai begini rumah sakit kan. Nah, si perawatnya masuk dari tirai depannya. Jadi otomatis tetap nggak kelihatan dong. Benar. Ya udahlah, gue nggak penasaran, biarin ada perawat ini. Tapi tetap itu nggak ada yang jaga, nggak ada keluarga pasien. Dia di hari gue kedua atau ketiga gue jaga nggak ada keluarga pasien. Di hari selanjutnya itu mungkin hari keempat ya, 4 atau hari kelima itu gue lupa karena udah lama banget, tahun 2000-an. Gue gantian lagi shift sama ibu ngejaga. Tetap posisinya seperti itu, nggak ada yang jaga juga, nggak ada yang jaga. Gue penasaran dong, aduh,
Tapi pas lu penasaran itu tetap ada bisikan itu. Tetap gue baru mau megang tirai. Jadi gue megang tirainya posisi yang pas kepala ya. Ini kan bapak gue kepalanya begini tidur. Pas gue mau megang tirainya begini, Nan, kamu buka, kamu lihat dia meninggal. Dengan perkataan yang sama itu. Sama. Kamu buka tirainya, kamu lihat dia meninggal. Akhirnya udah batin gue berlawanan lagi. Buka jangan. Tapi gue ngomong, takdir Tuhan yang punya gitu loh. Iya. Tapi di satu sisi kalau emang benar meninggal gimana gitu. Gue urungin niat gue lagi. Karena takut. Udah akhirnya Pak udah mau maghrib, Unan sholat dulu ya. Iya. Ya gue sholat lah. Gue sholat, balik dari masjid, tiba-tiba alat jantungnya tuh nit gitu. Datang perawat dari depan yang sama, tapi dia nggak dibuka. Ya, otomatis gue nggak bisa ngeliat juga kan. Iya benar. Akhirnya udah makin kepo lah. Makin kepo, gue makin penasaran gitu loh, Terus kayak dikasih alat picu jantung juga yang cekrek kayak gitu. Akhirnya stabil lagi. Perawat keluar lagi. Gue bilang ini kenapa sih? Siapa sih yang di sebelah, gue penasaran gitu. Ganti sip lagi nih, itu hari ke-6 atau hari ke-6 hari ke-7 lah. Ganti sip. Kan kebetulan hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Hari Minggu jaga. Full gue yang jaga, ibu di rumah karena seharian karena kasihan. Pas abis asar, gue ingat abis asar nih. Abis sholat asar, gue penasaran banget nih. Gue megang tirai, kedengeran suara lagi. Kamu siap kalau dia meninggal, kata dia gitu. Kamu buka meninggal loh. Buka meninggal. Suara laki-laki. Suara laki-laki. Jelas banget di telinga gue. Kamu lihat dia meninggal loh. Dari udah gue Bismillah, gue buka, gue liat gini doang nih. Gue intip anak muda. Berarti dari atas dulu berarti lihatnya. Anak muda, umur sekitar 19-20 tahunan. Jadi dia cuma pakai kayak apa sih, kayak lekbong gitu. Ditutupin sama ininya sarung kain bawahnya yang kain rumah sakit ya. Bukan kayak sarung buat sholat. Dilapin sih sama sarung kain rumah sakit. Tapi kakinya tetap masih kelihatan karena memang kayaknya si anak ini tinggi gitu. Tinggi. Pas gue ngintip gini doang nih. Tapi dia masih banyak alat banget di mukanya banyak alat. Dia masih gitu. Gue tutup tirai, gue duduk, tau langsung tit. Gue diem. Gue langsung diem. Oh ya Allah, kejadian kan nih. Tapi gue selalu ngomong, itu betulan kali gitu. Iya. Tapi itu alat langsung tit gitu loh. Nah, ada perawat yang ini kan, yang datang tiba-tiba datang perawat, dipicu jantung lagi, nit berhenti. Gue langsung diam. Ya Allah, dia meninggal beneran. Jam 4:30 meninggal beneran, udah nggak ngorok lagi. Setelah di beberapa kali dikasih dites, dicoba gitu, langsung meninggal. Beneran meninggal, tapi belum ada keluarga yang jaga. Itu udah hampir 1 minggu nggak ada keluarganya. Disitulah gue ngerasa gue sebagai pembunuh. Langsung lu cap diri lu sebagai pembunuh. Gue ngerasa gue pembunuh gitu loh. Coba gue nggak buka tirainya atau gue nggak intip, mungkin dia masih ada. Penyesalan langsung timbul. Nyesel banget. Akhirnya kan bapak gue kan udah kenapa-nan itu. Gue nggak mau ngomong kan, takut bapak juga down juga kan. Kenapa-nan? Gak apa-apa udah. Tapi gue udah lemes, udah pengen nangis, tapi gue tahan. Kenapa-nan? Gak apa-apa udah. Dokter sama perawat udah pada kumpul, udah pada segala macem lah, lagi nggak beresin. Tapi gue lemes. Gue bilang, gue ngerasa diri gue tuh kayak pembunuh gitu pokoknya. Coba kalau tirainya nggak gue buka dan nggak gue lihat, mungkin dia masih ada. Pas lagi dirapihin sama perawatnya, keluar. Yang maksud lu keluar itu apa? Ya entah rohnya lah, entah korinnya, gue nggak tahu, keluar. Dan keluar. Lu melihat? Ya gue ngeliat dia keluar dengan baju yang sama, dengan sarung yang sama, mukanya murung, mukanya kayak muka sedih. Jadi kan posisi dia begini nih. Iya, rentang. Dia ada di sebelah kanan ranjangnya. Dia keluar dan berdiri
diem ngeliatin badannya seolah-olah masih nggak percaya kalau gue tuh udah nggak ada gitu. Itu tiranya udah dibuka, tiranya sedikit kebuka kan kelihatan. Gue langsung masuk lagi sana, masuk lagi, gue ngomong gitu, masuk lagi dalam hati. Mungkin dia dengar kali ya, dia nengok begini ke gue pelan. Gue kaget, masuk lagi. Gue tetap bilang kamu masuk lagi aja, kalau memang bisa masuk lagi, gue bilang. Dia cuma diam. Pas diam tiba-tiba harus sebentar, gue kalau nyeritain ini gue benar-benar merasa bersalah sebagai pembunuh. Jadi tiranya agak sedikit kebuka kan, karena memang banyak dokter, banyak perawat, tira itu agak sedikit terbuka gitu, kelihatan bagian kepalanya. Bapak gue udah kaget posisi bangun duduk gitu, karena memang kalau ada kayak gitu bapak pasti tahu. Dan gue nggak berani ngomong kalau dia udah meninggal. Bapak, Nan, dudukin bapak dong, dudukin, karena memang nggak mau ngelihat kepala aja si anak itu. Jadi pas bagian tiranya kebuka dikit gitu loh, bagian kepalanya kebuka dikit tiranya. Kebetulan posisi bangku gue ini kan tembok, ini meja, ini tempat gue jaga, jadi kayak nggak belakangnya dia begini. Pas dia lagi titit, gue langsung balik badan begini nih ngeliatin tirai yang kebuka itu. Dia keluar pas banget berdiri di celah-celah tirai itu, jadi kelihatan. Ya terus lanjut Bang. Ya, jadi dia udah posisi berdiri dengan wajah murung. Gue bilang, kamu kalau masih bisa masuk, tapi dalam hati ya, masuk aja, masuk lagi gitu loh. Tapi dia nunduk sedih banget. Gak lama kemudian dia ngomong gini, dia manggil gue AA. Lu sempat berbicara sama dia? Jadi jaraknya kayak kita gini nih. Jadi ini ranjang dia, ini tiranya kebuka sedikit. Jadi posisi gue memang lagi ngadepin dia begini nih. Dia berhadapan sama gue begini. Hai, sebentar, suara apaan tuh? Gitu. Kenceng banget. Bentar. Langsung kayak Oke, rame. Udah mulai rame, mulai hangat. Gerah ya, gerah. Padahal AC udah full. Nah, gue akan ketandingin lagi. Jadi dia ngomong, tapi mulutnya nggak bicara, kayak kita kontak batin. Dia ngomong gini, AA, tolongin saya, kata dia. Tolong gimana? Gue bilang, sampein pesan saya ke Nini, nenek maksudnya. Ke Nini, dia kan orang Sunda, ngomongin Nini. Jadi ke Nini, terima kasih, saya sayang dia, kata dia. Gue kalau ini apa ya, gue ngerasa diri gue tuh pembunuh gitu loh. Saat dia lagi ngasih pesan, gue ngerasa diri gue bener-bener pembunuh, bener kayak pembunuh. Sampein salam saya ke Nini, saya sayang sama dia, kata dia. Terima kasih udah ngejaga saya dari bayi dengan sayang. Udah ngejaga adik saya juga dari kecil. Saya sayang sama dia. Tolong jaga juga adik saya. Terima kasih. Dia nyebutin namanya sebenarnya, tapi kita inisial aja ya. A ya. A belum bisa ngebalas kebaikan ini, malah bikin susah. Dia bilang kayak gitu. Itu belum ada keluarga yang datang, belum ada. Sampai dia udah nggak ada itu sampai sekarang. Belum ada yang datang. Itu sekitar 5:30. Belum ada yang datang. Dia bilang, sampaikan salam saya ke Nini, saya sayang sama dia, terima kasih udah ngerawat saya dari kecil, dari bayi, udah ngejaga adik saya juga dari kecil, dari bayi, dan saya minta maaf belum bisa ngebahagiain dia, belum bisa buat dia senang, malah bikin dia susah. Nah, gak lama kemudian datang tuh ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Iya, nenek-nenek sambil nangis meluk, pokoknya histeris lah gitu kan. Nangis histeris. Pas nangis histeris, gue penasaran dong. Gue bangun, gue masuk. Tapi nggak masuk. Jadi pas di posisi kakinya gitu loh. Gue buka tiranya sedikit, gue berdiri di posisi kakinya. Gue kayak patung ngeliatin, termenung gitu aja, diem. Dia posisinya masih ngeliatin gue. Posisi si anak muda ini, si A ini ngeliatin gue terus. Pas ngeliatin gue, dia ngomong, itu nenek saya, kata dia. Oke.
ada lagi, itu aja, tolong sampein ke dia apa yang tadi saya bilangin. Akhirnya udah diberesin semua, dirapiin, mau tutup, dipindahin ke keranjang yang buat jenazah itu, tahu kan? Ke kasur yang buat jenazah didorong. Iya. Pas dipindahin, diangkat, mau dikeluarin, si A ini berdiri di belakang gua. Si neneknya masih nangis histeris kan, ngikutin. Jadi mayatnya, jenazahnya itu dibawa keluar. Iya. Si neneknya lagi ditenangin dulu karena memang udah hampir setengah pingsan gitu loh. Lagi ditenangin sama, gue nggak tahu kerabatnya atau siapa, bapak-bapak juga, laki-laki di ruangan itu juga. Didudukin sambil dikasih minum. Nah pas lagi jenazahnya mau dikeluarin, si ini masih di belakang gue nih, masih di belakang gue. Jadi dia gini, ngomong buruan. Ya gue bingung dong, gue harus mulai dari mana gitu. Iya. Nanti kalau gue ngomong gue dibilang gila atau gimana, sedangkan si nenek ini, si ibu ini masih Nggak kenal lu. nggak kenal gue dan masih histeris, masih kaget gitu. Dia kayak ngomong, ayo buruan. Gue gini, ntar dulu sebentar, cepetan, ntar dulu, sampai gue ntar dulu gue gitu kan, saking gue keselnya. Nah si nenek, kenapa Jang? Gue langsung diem. Ini neneknya si ini ya? Dia kaget, kamu kenal sama dia? Enggak, gue bilang. Kok itu bisa tahu namanya? Gue langsung begini, di belakang, gue gituin. Langsung refleks lu nunjuk ke belakang? Enggak, gue pelan begini, di belakang ada, dia nyebut namanya ini. Oh langsung air matanya langsung kenceng lagi, langsung nangis histeris lagi. Akhirnya gini, mana nenek mau ngeliat? Hah? Di belakang nek tuh lagi berdiri, gue gituin, lagi ngeliatin kita. Oh langsung histeris lagi, dia ngomong kan, nenek juga sayang sama kamu, udah yang tenang aja kata dia, nggak perlu khawatirin adik kamu. Jreng, langsung ternyata bener dia punya adik perempuan. Sama yang dia ucapkan sama. Ya. Akhirnya gue bilang, nih si A ini ngomong terima kasih udah ngerawat dia dari kecil katanya, dari bayi, dan udah ngejaga adiknya juga. Akhirnya si neneknya cerita, iya memang dia yatim piatu dari kecil Jang, ibu bapaknya udah meninggal gitu. Akhirnya si ini cerita nih, saya meninggal karena dia tuh hobi begadang, udah begadang tidur di kayak musolah ya, tidur di musolah, tidurnya di ubin gitu loh. Jadi kayak mungkin masuk angin atau gimana gitu. Nah karena keseringan tidur di ubin sakit, jadi cerita. Akhirnya gue ceritain, memang si A ini suka begadang nih. Iya dia mah kalau habis ngaji kebiasaan tidur di langgar katanya, tidurnya di ubin terus, dingin-dinginan, sampai sekarang sakit paru-paru basah ternyata. Emang kamu kenal sama dia? Enggak nih, dia ada di, gue bilang gini, ya udah kamu kalau pergi aja kata neneknya kayak gitu. Nenek ikhlas, nenek jaga adik kamu, nenek jaga kata dia. Akhirnya gue nengok kan, udah, terima kasih dia bilang. Pas dia bilang terima kasih, jenazahnya lagi mau dibawa keluar lagi, dia ngikutin jenazahnya sama neneknya. Akhirnya gue udah, gue ngerasa diri gue pembunuh, bener-bener pembunuh gitu loh. Kalau gue nggak ngeliat tirainya, mungkin dia masih ada gitu loh. Semenjak kejadian itu gue ngalamin banyak kejadian di rumah sakit itu. Akhirnya gue stres. Dengan keadaan bokap lu masih dirawat? Masih di situ. Gue sampai coba gue nggak ngeliat tirainya, mungkin dia masih ada gitu kan, mungkin dia masih hidup walaupun dengan alat bantuan. Ternyata dia ini nunggu mereka datang semua gitu loh. Kenapa? Dia sebenarnya lagi mungkin istilahnya lagi sekarat mungkin ya. Lagi lagi ada yang datang gitu loh. Sedangkan adiknya tuh masih sekolah. Si neneknya nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi neneknya tuh nggak mungkin datang nungguin. Adiknya juga masih sekolah. Gue nyesel banget, gue bilang kalau tirai aja nggak gue buka, mungkin si A ini masih hidup walaupun dengan bantuan. Ternyata dia udah sekarat, nungguin mereka datang. Jadi pas dia udah nggak ada, barulah mereka datang semua. Nah terus pas jadi setelah jenazahnya dikeluarin, si A itu juga ngikut keluar. Ngikut keluar. Si neneknya juga
ngikutin ke ruang jenazah. Ah. Udah selesai di situ, gue ngerasa sedown yang gue ngerasa diri gue tuh pembunuh, benar-benar kayak pembunuh. Andai aja tuh tirai nggak gue buka, mungkin dia masih ada dan masih hidup si A itu. Akhirnya bapak bilang, kan gue duduk lemas, kenapa Nan? Gak apa-apa pak. Itu kenapa sebelah? Gak apa-apa, meninggal ya. Gue cuma diem. Sebab kalau gue bilang meninggal, bapak pasti juga kaget kan. Sebenarnya bapak udah bilang gini, Nan ayo keluar gitu. Keluar dulu pas dia lagi di banyak perawat sama dokter. Bapak Nan ayo keluar, bapak nggak mau, bapak nggak mau dengar, bapak ngomong gitu kan. Ya udah pak, nggak apa-apa, duduk aja. Jenazahnya dikeluarin, bapak gue tahu meninggal ya Nan ya. Gue cuma diem, ya udahlah. Itu hari 7 hari setelah dirawat si A itu. Kejadian pertama di rumah sakit. Kejadian keduanya hari Senin atau hari Selasa, gue lupa gitu kan. Pagi-pagi, jadi ibu itu nggak bisa ngejaga bapak, jadi udah terpaksa. Jadi lu yang jaga? Dari pagi sampai siang gue dulu yang jaga kan, sebab gue siang harus sekolah kan. Gue dulu yang jaga dari pagi sampai siang. Nah gue lapar tuh sekitar jam 10 gitu, jam 10-an gue lapar. Pak, kan mau ke depan dulu ya, mau nyari makanan. Jangan lama-lama, bapak takut. Jadi kan setelah si A ini meninggal, kosong, nggak ada yang ngisi, jadi posisi bertiga doang. Tinggal bertiga. Yang dua nih ada yang jaga. Gue nitip, Pak Bu titip bapak saya mau nyari makan dulu. Oh ya nggak apa-apa mas, nanti kalau ada apa-apa saya tinggal manggil perawat doang, kata yang penunggu yang di depan. Pusing kepala gue. Udah gitu pas nyampe Selasar, tau gak sih Selasar? Tau gak Selasar? Lorong. Iya, lorong ruangan gitu. Lorong biasa. Rumah sakit. Ada bapak-bapak tergesa-gesa bawa bayi laki-laki. Bawa bayi laki-laki. Jadi posisi gini nih. Ini bapak-bapaknya di sini. Berpapasan. Mau berpapasan, tapi gue ngeliat tuh si bapak agak lari-lari kecil gitu. Bawa bayi kayak ketakutan gitu loh. Nah pas lagi posisi sejajar sama gue gini, seret, gue ngeliat bayinya udah napasnya udah begitu. Pas si bapak itu lewat di belakang di belakangnya bapak itu, di belakang bapak-bapak itu, ini terserah kalian. Gue ngelihat ada sosok, gue nggak bisa nyebut itu laki-laki atau perempuan, gue nggak bisa nyebut sebab sosok putih berjubah dikelilingin cahaya putih, nenteng anak itu juga, nenteng anak yang dibawa si bapak itu juga, ngikutin. Jadi pas gue nengok begini, si yang sosok berjubah itu sempat kayak begini gitu. Nengok ke lu? Nengok, tapi gue begini, gue kaget, gue nunduk. Akhirnya gimana sih, kayak orang jalan tapi nggak jalan gini, seret. Iya. Tapi nenteng si bayi laki-laki itu, dan si bayi laki-laki itu nggak gitu tenang, malah tenang, ngikutin terus. Pas ngikutin, gue penasaran dong, dia masuk ke ruangan apa, gue ikutin. Pas nyampe ruangan, bayinya meninggal. Dan sosok jubah yang lu lihat itu udah putih? Nggak ada. Tapi lu ngelihat bahwa sosok jubah putih itu ikut ke ruangan itu juga? Ikut. Pas gue masuk ke ruangan itu, gue ikutin, sosoknya udah nggak ada, bayinya meninggal. Dua penyesalan waktu yang gue alamin. Bener. 2. Gue beli makanan, gue udah nggak nafsu tuh makan. Kenapa sih Nan, kata bapak, makan nggak nafsu banget? Nggak apa-apa pak, udah cepetan sehat, gue gituin. Udah nggak betah, gue bilang. Ya bapak juga pengennya sehat, tapi gimana? Ibu juga lama banget sih datang, gue bilang mau sekolah nih, gitu kan. Datanglah ibu tuh 11:30. Ya udah sana sekolah, kata ibu. Udah pulang sekolah gantian jaga lagi kan, karena memang kesian. Malam. Akhirnya karena bapak pasien titipan dipindahinlah ke ruang isolasi. Dan ruang isolasinya ternyata sebelahnya kamar mayat. Sebelah persis atau berhadapan? Buka jendela, kamar mayat. Danger kan? Ini ibaratnya ini kamar nih. Ini kamar mayat nih. Yeah. Buka jendela udah krak, kamar mayat, ruang jenazah. Gue langsung serius ini. Wah,
Tapi alhamdulillahnya lagi rame sih, ada sekitar 6 pasien di ruang Di isolasi ruangan itu. yang sama kayak bokap lo itu. Iya, di ruangan yang sama kan, paru-paru kan bapak kan. Di ruang isolasi itu ada 6 pasien gitu loh. Jadi pas bapak masuk ada 5 pasien. Ditambah bapak jadi 6 kan. Nah, di sebelah bapak nih, setelah di ruang isolasi ada kakek-kakek lah umur sekitar 70 tahunan ya. Jadi itu memang ruang paru-paru semua. Boleh dijaga tapi dengan 1 orang, nggak boleh lebih. Harusnya kan ruang isolasi nggak boleh dijaga ya, tapi gue nggak tahu itu boleh dijaga. Nggak apa-apa, jaga aja tapi 1 orang gitu kan. Di sebelah bapak kakek-kakek umur 70 tahunan tiba-tiba demam tinggi. Pas lagi demam tinggi, gue ngedengar bisikan lagi, siap-siap Nan, dia juga akan meninggal gitu loh. Gue bilang enggak, apaan sih gue dibisikin gini mulu, gue ngelawan. Apaan sih gue dikasih tahu kayak gini terus, gue dibisikin gini mulu, apaan, gue bilang. Datanglah cucunya, cucunya datang, nangis, kayak kakek kenapa? Ini kejang kakeknya gitu, kejang. Pas gue pegang memang udah pada dingin sih. Gue bilang gini, kayak kakek yang kuat, bertahan, jangan nyerah, gue gituin kan. Akhirnya entah dari mana gue bilang, mas buka baju deh, gue gituin. Kenapa? Buka baju aja, gue bilang. Buruan buka baju. Baju kakeknya juga buka kan, jadi posisi kakeknya lagi begini. Miringin mas kakeknya, gue bilang, miringin ke arah mas. Kenapa? Peluk kakeknya. Pas udah kakek kan ini tadinya baju kakeknya begini, dibuka setengah kan begini. Dipeluk sama cucunya, jadi kulit sama kulit ketemu. Kakeknya langsung tenang, nggak kejang-kejang lagi, langsung tenang, setenang-tenangnya. Udah gitu perawat yang datang, loh kok udah begini? Gue langsung diem. Dalam hati gue ngomong, gak jadi mati. itu udah di ruang isolasi malam ya. Gue tidur. Pas gue tidur pagi kan biasa ibu datang nih. Iya, untuk sip. Gantian ibu datang. Itu sekitar jam berapa gue lupa, jadi sengaja gue bilang, Bu mau makan dulu, lapar baru pulang gitu. Ya udah, ibu juga nitip bubur, ibu belum makan kata ibu. Pas gue keluar apa sih, aduh gue lupa deh. Gue keluar kan sebelah kamar jenazah nih. Dengaran tuh kayak suara gede gitu. Troli kayak gitu. Kayak troli mau ke kamar jenazah. Gue bilang, siapa lagi ini? Ada pasien lagi gitu kan. Mayatnya masuk, ditutupin tuh pakai biasa ditutupin. Gue liat, oh nggak apa-apa, aman nggak apa-apa. Jenazahnya masuk, pas gue lagi kan, jadi ini kamar jenazah ke kanan ke arah keluar kan. Pas gue lagi arah keluar, gue ngeliat kayak bapak-bapak jalannya nunduk, lurus ke kamar jenazah. Gue bilang, mau kemana Pak? Dia cuma diem doang. Oh ya udah, udah aman. Gue balik badan, dia ke kamar jenazah masuk. Gue penasaran dong, ngapain dia ke kamar jenazah. Terus ada yang bisikin, dia udah meninggal Nan. Mampus, gue bilang. Bisa dibilang rohnya yang tadi trolinya itu. Iya. Kejadian pertama. Kejadian kedua besoknya sore sekitar jam 5 setelah ganti shift. Jadi memang benar sih, kalau orang mau menikah itu ada dipingit, nggak boleh kemana-mana. Memang bener, biar nggak kejadian apa-apa gitu kan. Jadi aduh ya Allah, maaf ya Mbak ya, saya ceritain. Ada satu kejadian, setelah gue datang gantiin ibu, gue bilang, Pak belum makan nih Unan, Bapak tunggu sini dulu ya, mau nyari makan dulu. Yaudah jangan lama-lama, udah mau maghrib kata bapak gue gitu. Gue keluar kamar jenazah dong. Tiba-tiba ada cewek nih, yang gue anehnya dari ruang isolasi gitu loh, dari arah ruang isolasi, tahu kan, pakai jilbab biru, kemeja tangan panjang biru, sama celana lebar yang kayak cewek gitu loh, kayak hijab gitu, jalan sambil nunduk ke kamar jenazah. Gue bilang, ngapain cewek mau maghrib ke kamar jenazah? Udah gue bodo amat, gue lapar. Pas gue lagi belok kanan, troli. Yang sialnya itu kenapa troli pas lagi didorong? Kan kalau jenazah ditutup tuh. Kainnya jatuh. Mukanya kebuka, muka kainnya kebuka.
Ternyata si cewek itu Yang lu lihat sebelumnya. penuh dengan darah mukanya. Gue bilang, lah yang masuk tadi siapa? Jenazahnya masuk, si cewek itu keluar sambil nunduk begini dengan lesu. Gue nggak tahu dia ke arah mana. Pas dia keluar langsung hilang gitu loh. Datanglah keluarganya nih. Keluarganya datang. Pas datang gue kepo dong, kenapa mbak? Ini teman saya minggu depan mau nikah lagi. Loh kok bisa? Ya dia ngantar undangan ke pabrik. Terus itu meninggalnya kenapa? Kecelakaan. Boleh gak sih disebut? Boleh kalau jalan. Dilindas truk. Pas ditunjukin nih KTP-nya, terus gue liat Sama yang lu lihat tadi. sama. Gue keselnya pas si jenazah tuh lewat, kenapa Harus penutupnya turun. kebuka gitu loh. Gue bilang ini apa lagi yang harus gue alami? Udahlah, gue udah capek dengan hal yang kayak gitu. Gue beli makanan, gue makan sambil nungguin bapak. Terus gue sholat maghrib di ruang isolasi itu. Gue bilang sholat di sini aja deh pak, nggak usah sholat di masjid. Udah bapak juga nggak mau ditinggal sendirian kata bapak. Udah tuh. Ini yang bikin gue sedih ya. Jadi nggak semua hal-hal misteri itu serem. Ada pesan dan amanat yang bisa kita ambil, terutama untuk orang-orang yang udah berkeluarga. Dari kisah yang selanjutnya ini, lo akan bicara itu. Ya, kita tuh dikasih anak itu udah berkah banget. Bahkan ada orang yang sampai bayi tabung lah, sampai adopsi anak lah. Mau dikasih cewek atau cowok tuh sama aja sebenarnya, sama aja. Emang rezekinya itu. Emang rezekinya. Ini yang bikin gue kesel banget sama kasus. Entah apa. Gue kalau inget nih pengen, maaf ya, gue ngomong kasar, pengen gue bunuh tuh laki-lakinya tuh. Gemes banget gue, seriusan. Jadi itu hari antara Sabtu atau Minggu gue lupa, yang jelas Minggu deh kalau nggak salah. Hari Minggu gue kan jaga full tuh. Iya. Sekitar jam 3 sore gue bilang pak mau jajan dulu ya, pengen ngemil gitu. Ya udah jangan lama-lama, buruan. Jadi kan ada kamar isolasi khusus, ada kamar isolasi paru-paru yang biasa. Jadi ini kamar isolasi khusus, ini kamar isolasi yang biasa nih. Pas di ujung, kan kalau rumah sakit jendela nih, pintu, si pasiennya di jendela, kebetulan kasurnya di jendela. Jadi kalau kita lewat kelihatan dong dia lagi tiduran, tirai jendelanya dibuka untuk kebenaran. Nah pas gue lagi lewat jendela itu ada ABG lah, anak-anak SMP gitu, umur sekitar 12-13 tahunan, sambil meluk ibunya, ibu bangun, jadi si ibunya udah gitu loh, ibaratnya ya lagi sakaratul maut. Akhirnya gue liat dari jendela, gue intip, kenapa itu ibu-ibu masih muda sih, umur sekitar 35-an, 35-4, pokoknya masih muda banget lah, belum 50-an gitu. Si anaknya sambil meluk, ibu bangun. Nah tiba-tiba di belakang si anak itu keluar sosok ibunya keluar, ngeliatin si anaknya dengan muka sedih gitu. Pas gue lagi ngeliatin tuh keluar, dia nengok ke gue begini, gue langsung apalagi ini gitu kan. Ini apalagi. Akhirnya dia ngeliatin gue begini, ngomong, mas tolongin saya, kata dia. Aduh, apa bu? Yang di tiang di dekat mas. Jadi kan gue lagi berdiri nih di depan kaca, samping gue sebelah kanan gue tiang, ada laki-laki lagi berdiri sepantaran gue lah, umurnya ya sama kayak gue, sekitar mau 40-an, dengan santainya main handphone. Dulu kan zamannya masih SMS-an kan, belum ada WhatsApp segala macem. Dengan santai main handphone, cengar-cengir gitu loh. Itu istrinya lagi sekarat. Ini malah asik main handphone deh. Asik main handphone, gila nggak itu? Terus? Ngomong tuh, mas tolongin saya. Kenapa bu? Di sebelah mas itu suami saya. Gue ngeliat, ini manusia apa iblis sih dalam hati gue? Istrinya sekarat, anaknya nangis-nangis, dia dengan santai cengar-cengir main handphone. Si ibu itu ngomong, bilang suami saya minta dipeluk dia. Terus? Saya minta dipeluk dia.
bacakan saya ayat kursi, kata dia di telinga saya. Tolong mas bilang sama dia, apapun yang terjadi jaga anak-anak kita, kata dia. Gue nanya, anak? Iya saya punya anak, 4 orang perempuan semua, dia cerita. Terus ini yang paling besar. Yang paling besar tuh SMP, SD, ada yang TK, yang paling kecil bayi, umur sekitar 5 bulanan lah kalau nggak salah. Dia cerita. Terus yang bayi dijaga sama siapa? Sama bibinya. Dia curhat lah, ibaratnya curhat. Suami saya pengen anak laki-laki, tapi yang terakhir lahir perempuan lagi. Itu si istri udah masih santai. Masih santai si laki-laki ini nih. Si laki-laki ini dengan santainya masih main handphone. Gue melototin aja. Dalam hati, gila, istri lo sakaratul maut, minta lo peluk, minta lo deketin. Anaknya udah mama, ibu gitu loh. Bangun mama, ibu bangun. Masih santai, cengir. Gue kalau ada batu gue ketok kepalanya beneran gitu. Kesel lo ya? Banget gue kesel, akhirnya gue tepok pundaknya. Setan lo, gue gituin. Istri lo lagi sakaratul maut. Dia minta lo peluk, gue bilang. Kamu siapa? Gak perlu nanya gue siapa, gue bilang. Langsung istri lo tegur tuh. Berarti itu. Gue tegur. Lo gila ya, istri lo lagi sakaratul maut. Dia minta dipeluk, minta dibacain ayat kursi sama lo, gue gitu. Emang kenal? Gak perlu tahu, gue bilang. Anak lo 4 kan, gue gituin. Dia kaget. Hah? Cewek semua. Yang terakhir bayi baru 5 bulan. Dia langsung diem. Lo kenal sama istri gue? Gak perlu nanya, gue bilang. Deketin istri lo atau gue banting handphone lo, gue bilang. Saking gue keselnya, gue udah emosi banget. Dan dia langsung pergi kayak cuek. Cuek, itu laki-laki itu cuek. Akhirnya lo tetap diam, gue banting handphone lo. Iya. Kayak orang terpaksa gitu. Buruan. Saking gue keselnya, masuk gak lo? Dia masuk, meluk, tapi kayak orang gak ikhlas. Cuma meluk doang, meluk, baca ya dibisikin lah di tengah dia. Lepas. Meninggal. Tapi ini si laki-laki ini malah senyum. Bangsat kan. Emosi gue beneran. Gedek gue kalau pas dia keluar, dia si istri meninggal, dia senyum gitu loh. Gila, gue bilang ini manusia apaan. Nah terus pesan yang mau lu berikan? Apapun yang terjadi, kalau kita di rumah tangga mau dikasih anak laki-laki kayak perempuan kayak, terima gitu loh. Syukurin aja. Bahkan ada orang yang bertahun-tahun gak bisa punya keturunan, malah nyari dengan susah payah, dengan bayi tabung, dengan adopsi. Dia udah dikasih 4. Udah dikasih 4, bukannya bersyukur. Ya gue gak tahu dari chattingan SMS siapa, mungkin selingkuhannya kali. Gue masih emosi banget pas dia keluar, dia senyum, pengen gue banting beneran handphonenya. Gedek banget gue sama laki-laki itu. Kalau dia masih hidup gue injek sekarang. Akhirnya udah pas dipeluk, entah mungkin dibacain apa, gue gak ngerti. Selesai. Meninggal. Anaknya, mama bangun, aku pengen jagain, kata dia gitu. Netes langsung air mata gue. Ingat ibu gue. Nah itu kisah yang bisa lu berikan di Q Podcast. Nah ya, jadi apapun yang terjadi, kalau udah berumah tangga ya dikasih rezeki, terima aja gitu loh. Mau anak laki, mau anak perempuan, semua sama. Nanti ada rezekinya masing-masing. Oke, sampai situ nanti kita bagi pengalaman cerita lu lagi bang. Masih di Q Podcast. Dan terima kasih yang udah nonton konten ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Dan masih tungguin aja terus konten-konten gue bersama Bang Runan di Q Podcast. Karena apa? Karena aku ada untuk kamu.